Suara saya cukup bisa didengar? Cukup didengar dengan jelas, Pak Peter. Suara saya bagaimana, Pak? Oke. Bagus Pak, bagus Pak. Baik, luar biasa. Wah, ini model rambut baru ini sepertinya Pak Peter nih. Oh, lama Pak ini Pak. Model yang lama masihan. Pak Peter mirip ini loh, artis-artis Korea itu loh, Pak. Opa-opa Korea gitu loh, Pak. Oke. Seger banget ini sore ini, Pak Peter ini. Oke. Wah, terima kasih nih. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ya, Pak Peter telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber dalam program Market Flash hari ini. Saya perkenalkan kembali, beliau adalah Branch Manager dari Mirai Aset Cabang Balikpapan. Nanti hari ini kita sama-sama akan ngobrol ya terkait bagaimana rangkuman pergerakan IHSG secara harian. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu nih Pak dengan Mirai Aset nih Pak. Profilnya seperti apa sih Mirai Aset dan bagaimana cara melakukan pembukaan rekening? Silakan Pak Peter. Oke. Selamat siang, selamat sore semuanya teman-teman ya. Jadi memperkenalkan tadi di awal juga sudah diperkenalkan oleh Pak Aldi. Nama saya Peter dan saya kebetulan mewakili Mirai Aset Sekuritas untuk wilayah Kalimantan Timur ya. Dan untuk profil Mirai Aset sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya, Mirai Aset adalah salah satu perusahaan sekuritas yang besar di Indonesia dan cabangnya ada di mana-mana. Salah satunya adalah di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan, Pak. Dan untuk teman-teman yang ingin mencari kantornya, kantor untuk Mirai Balikpapan ini menyatu dengan kantor Bursa Efek Indonesia di Balikpapan ya, di Jalan Marconi, di Jalan Jenderal Sudirman atau di depannya Marconi ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin di daerah-daerah lain yang belum ada kantor cabang atau representatif lainnya, itu tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Mirai Aset seperti membuka akun, itu tetap bisa. Lalu yang sudah punya akun tetapi membutuhkan edukasi tetap bisa ya. Zaman sekarang sudah online semua ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan online bisa cukup mengunjungi website kami di open.miraiaset.co.id ya, dengan memasukkan kode cabang yaitu PIPM Balikpapan gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin butuh edukasi yang sudah memiliki akun Mirai Aset Sekuritas bisa langsung mengunjungi websitenya. Di situ ada jadwal-jadwal edukasi. Mungkin itu Pak Aldi. Baik, baik ya. Jadi bisa mengunjungi website ya dari Mirai Aset. Silakan follow Instagram Pak Peter ya untuk bisa melakukan informasi atau mencari informasi terkait bagaimana caranya membuka rekening di Mirai Aset. Baik, terima kasih Pak Peter. Untuk fitur-fiturnya sendiri bagaimana nih Pak? Apa nih yang jadi andalan nih di Mirai ini? Dan kemudian ada promo nggak sih Pak untuk Januari 2022 ini? Silakan Pak Peter. Oke, untuk fiturnya memang dari Mirai Aset Sekuritas menyediakan ini ya dari berbagai multi platform ya. Jadi teman-teman yang terbiasa menggunakan laptop, kita ada yang under Windows ya. Lalu kemudian yang suka bepergian menggunakan Android ya, smartphone, itu tetap kita juga ada untuk smartphone dan iPhone. Jadi teman-teman bisa menggunakan mana yang sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman semua. Jadi Mirai Aset ini bisa diakses melalui Windows maupun Android dan iPhone. Tetapi untuk Macintosh masih belum bisa Pak ya, yang Apple belum bisa. Nah, untuk untuk periode bulan Januari ini memang belum ada Pak. Kemungkinan bulan Februari ini masih ada rencana. Jadi nanti akan ada kompetisi kembali nanti di bulan Februari Pak, ditunggu aja. Nah, ini kompetisinya pasti menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikut serta. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin membuka akun bisa langsung aja menghubungi admin yang di bawah ini, nanti bisa langsung dikonek ke saya atau nanti meninggalkan nomor telepon ya. Nanti tinggal bisa kita telusuri atau kita ajak bersama-sama untuk membuka akun bersama-sama. Itu Pak Aldi. Baik, baik, luar biasa ya. Jadi yang belum memiliki rekening efek ya, silakan ya mempertimbangkan untuk bergabung dengan Mirai Aset Sekuritas. Baik, terima kasih Pak Peter atas perkenalannya.
Sekarang kita masuk ke topik utama kita nih Pak, topik diskusi kita, yaitu rangkuman pergerakan IHSG selama 1 hari ini. Tadi saya sempat singgung kalau IHSG kita mengalami pelemahan tipis ya Pak ya, sebanyak Betul. 0,014% di angka 6.647. Nah kira-kira bagaimana sih Pak perkembangan IHSG terkini? Silakan Pak Peter. Oke, kalau saya melihat sih memang perkembangan IHSG terakhir-akhir ini ya sekitar mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini memang cenderungnya fluktuatif ya, dan hari ini pun mix ya, jadi ada posisi yang di awal-awal tadi masih positif, lalu kemudian di sesi 2 mulai negatif ya. Nah, kelihatannya posisi untuk IHSG ini memang dipengaruhi sangat-sangat dipengaruhi oleh perkembangan di luar negeri ya. Kemarin Dow Jones-nya juga cukup positif, dan beberapa hari yang lalu Dow Jones juga negatifnya cukup dalam. Nah, ini yang mempengaruhi IHSG, pergerakan IHSG. Dan kalau kita lihat dari berita-berita memang Omicron ini cukup fantastis ya. Kenaikannya luar biasa, dari hari ke hari ini peningkatannya luar biasa. Jadi saya juga bilang ke teman-teman supaya hati-hati aja menjaga protokol kesehatan, karena negara-negara lain sudah mulai dalam tanda petik kalang kabut ya. Nah, ini harus kita waspadai bersama gitu. Mungkin ini yang jadi perhatian utama investor kita ya. Jadi investor ini lagi stay dulu gitu loh ya. Ada mungkin mereka ada menunggu dulu, stay dulu ya. Dia wait and see dulu, dia nggak ngambil posisi terlebih dahulu. Oleh karena itu IHSG kita cukup tenang hari ini. Baik ya, walaupun pelemahannya tipis ya Pak ya, tapi masih cukup Betul. bisa diantisipasi oleh pelaku pasar. Dan penyebabnya masih didominasi oleh faktor eksternal, tadi yang disampaikan oleh Pak Peter, yaitu perkembangan COVID-19 terkini ya, yaitu varian Omicron. Ya mungkin di Indonesia tidak begitu terasa Pak ya, karena kalau kita lihat, ini luar biasa banget nih data terkait pertambahan jumlah kasus positif gitu. Masih di bawah 500 ya penambahannya ya per hari ini. Jadi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, ini kita cukup bagus ya dalam penanganan pandeminya. Tapi berbeda dengan di Amerika, di Eropa gitu ya, itu di Amerika itu bahkan per 1 juta kasus per hari gitu, dan itu berbahaya sekali. Dan akibatnya apa? Di luar negeri bursa Wall Street ya, S&P 500, Nasdaq dan Dow Jones mengalami penurunan, tapi kita tidak begitu dalam penurunannya gitu ya, karena masih Betul. terkendali. Betul. Baik, terima kasih Pak Peter update-nya. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal nih Pak, bagaimana pergerakan IHSG atau perkembangan IHSG secara teknikal? Berapa titik support dan berapa titik resistennya? Silakan Pak Peter. Oke, kalau saya lihat sih memang dari awal tahun, mungkin dari bulan Desember ya, sampai dengan awal tahun ini memang IHSG nggak akan kemana-mana Pak ya, masih di range-nya dia. Dan saya kalau boleh bilang IHSG ini kondisinya masih sideways ya. Puncak tertingginya pun belum dilewatin ya. Jadi saya melihat IHSG ini resistennya tetap ada di 6.750 Pak. Ya, di 6.750. Lalu kemudian support terdekatnya adalah di 6.580. Baik, jadi itu ya Pak ya. Untuk resistennya di angka 6.750 dan Betul. untuk supportnya di angka 6.580. Dan ini sepertinya level 80. tertinggi sepanjang sejarah nih di 6.750. Betul. Betul. Baik, kalau secara tren sendiri Pak, formasinya seperti apa nih IHSG ini? Apakah downtrend, uptrend, atau masih sideways nih Pak? Ini masih sideways Pak. Jadi ini masih sideways. Kita lihat nanti untuk minggu-minggu ke depan ya. Apakah ada perubahan atau tidak? Ini kita lihat dulu Pak. Tapi kelihatannya masih untuk sideways untuk sampai dengan bulan Januari ini Pak. Mudah-mudahan nanti ada berita-berita bagus ya yang mungkin bisa mendorong IHSG menembus resistennya. Baik. Dan kemudian nih Pak, saya ingin minta komentar Pak Peter nih. Biasanya kan kalau bulan Januari itu kan ada fenomena yang namanya Januari Effect nih Pak. Nah kira-kira Betul, Pak. Januari Effect tahun ini nih bisa diantisipasi nggak nih oleh investor? Silakan Pak Peter. Kalau saya lihat sih biasanya untuk Januari efek itu mulai dari awal-awal Januari, jadi sekitar per tanggal 3 Januari sudah mulai kelihatan tanda-tandanya ya, sampai dengan pertengahan
pertengahan Januari atau minggu ketiga dari Januari. Tetapi hingga saat ini belum tampak, Pak. Jadi saya melihatnya ini belum tampak, mungkin hanya 1-2 hari ya yang fluktuasinya cukup tajam. Tetapi saya melihat sampai sekarang belum ada yang belum melampaui resistennya. Jadi mungkin saya masih berpendapat bahwa IHSG ini masih tetap di resistennya, meskipun ada Januari efek tapi tidak terlalu kuat ya. Tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Harusnya yang kita harapkan itu adalah dia bisa menembus resistennya dan mencetak rekor baru, tapi ternyata tidak. Itu, Pak. Baik, baik. Jadi masih belum terlihat tanda-tanda Belum. adanya Januari efek ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Selanjutnya Pak, kita bicara terkait sentimen nih Pak untuk belakangan hari ini ya, belakangan waktu ini. Kira-kira sentimen apa sih Pak yang membawa atau yang menggerakkan IHSG? Silakan Pak Peter. Ya, sebenarnya sentimen yang paling besar adalah yang Omikron ya Pak ya. Jadi sentimen ini yang paling diperhatikan oleh investor ya. Jadi teman-teman mungkin bisa tahu bahwa dampaknya di bulan Juni tahun lalu sangatlah besar. Jadi mereka juga harus memberikan konsentrasi di Omikron ini. Nah, tetapi kalau yang untuk berita-berita yang per emitennya mungkin jauh lebih ada beberapa berita bagus ya, yaitu beberapa yang tambang batu bara sudah boleh untuk mengekspor kembali per tanggal 10 kemarin sudah mulai dilonggarkan lagi, dan per tanggal 12 ini sudah mulai bisa dijalankan kembali. Nah, ini membawa angin segar juga untuk emiten yang batu bara yang sudah mulai bisa ekspor. Itu, Pak. Baik, baik. Nah ini saya rasa menjadi salah satu sentimen positif untuk sektor batubara ya, karena beberapa waktu lalu larangan terkait ekspor itu terkait DMO ya, ini membuat saham-saham di sektor batubara mengalami penurunan gitu. Dan kabar baiknya larangan ekspor ini dicabut kembali ya oleh Menteri eh, Maritim dan Investasi ya Pak Luhut Binsar ya. Dan nah itu ternyata cerita di baliknya cukup heboh Pak. Itu sampai direkturnya PLN dicopot ya. Jadi kan awalnya larangan untuk ekspor ini kan karena PLN ini atau permintaan kebutuhan domestik ini tidak tercukupi gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri ternyata masih banyak ininya, supply-nya gitu, masih banyak kebutuhannya. Dan cukup menarik juga tuh perkembangan terkini ya dari sektor batubara, khususnya batubara untuk PLN di domestik gitu. Dan kalau Pak Peter sendiri melihat sektor batubara masih menarik nggak nih Pak dengan adanya kebijakan baru ini Pak? Silakan Pak Peter. Saya lihat masih ya Bapak ya, masih. Jadi saya pernah sekilas saya pernah melihat ada sebuah fenomena pada waktu larangan ekspor batubara itu baru diumumkan, itu besoknya harga batubara ngelonjaknya cukup tinggi Pak ya. Jadi kita ini tetap bisa menjadi pemain ya. Kalau menurut saya ini Indonesia ini tetap sebagai pemain batubara yang tetap diperhitungkan ya di dunia ini. Nah, saya merasa batubara ini masih kuat ya. Saya masih kuat untuk kebutuhannya. Jadi permintaannya ini masih sangat kuat sampai dengan bulan Maret nanti ya. Jadi kalau bulan Maret nanti kan beberapa negara sudah mulai berubah musim ya. Nah, ini saya melihat ini batubara masih kuat Pak sampai dengan di bulan Maret nanti. Baik ya, dan juga menyikapi kejadian ini Pak ya, batu bara ini, saya tuh baru menyadari ya, ternyata Indonesia itu sangat powerful gitu ya, kita sebagai Betul. sumber powerhouse Betul. gitu, sumber batu bara gitu. Betul. Begitu ada larangan ekspor ya, langsung ketar-ketir negara-negara lain gitu ya, Jepang Betul. khususnya ya. Betul. Jadi Betul. ternyata besar banget dampaknya ya, dan kabar baiknya Dampaknya adalah besar. ini batu bara dan barang komoditas lainnya itu semakin dikurangi ya porsi ekspornya. Jadi mulai diproduksi di dalam negeri gitu. Jadi otomatis ya bermanfaat. Nilai tambahnya lebih bagus untuk negara kita. Baik, dan permintaannya masih cukup tinggi Pak ya sampai bulan Maret Masih. ya untuk sektor ini Masih ya. Pak. Masih. Baik, baik. Terima kasih Pak Peter. Selanjutnya, mungkin kita bahas terkait sektor retail nih Pak ya. Kan seperti yang diketahui walaupun COVID-19 meningkat gitu, varian Omicron ini menjadi bayang-bayang di negara lain, tapi kan di Indonesia tidak begitu kelihatan gitu ya. Tapi kira-kira di sektor retail dan di sektor-sektor lain nih Pak, ada sentimen positifnya nggak nih Pak? Silakan Pak Peter.
Oke, jadi kalau saya melihat sih memang untuk sektor retail ini sudah mulai bergerak ya Pak ya, mulai dari bulan Desember kemarin sudah mulai beberapa larangan sudah mulai dilonggarkan ya Pak ya untuk masyarakat ini untuk bepergian ataupun sekedar mengunjungi mall ya. Halo? Oke. Ya, silakan Pak Nah, Peter. ya saya rasa mungkin langkah ini sangat mendukung ya, sangat sangat baik ya bagi sektor retail ya. Lalu saya juga ada berita bahwa sekolah-sekolah sudah mulai PTM 100% ya, pendidikan tatap muka ya. Pertemuan tatap muka sudah mencapai 100% di wilayah Jakarta, DKI dan sekitarnya ya. Nah, ini mulai ibu-ibu mulai sibuk nih ya, mencari seragam, sepatu ya, segala macamnya. Dan ini saya juga melihat di beberapa berita juga sektor-sektor ini menggeliat ya, dari UMKM sampai dengan yang retail ya, sampai sampai dengan dari UMKM sampai dengan mall-mall ya. Dan ini kelihatannya memang mendorong. Ini ada angin segar ya bagi bagi sektor retail untuk bisa mulai menggerakkan usahanya. Baik, baik Gitu. ya. Udah pertemuan 100 tetap muka 100% nih. Betul. Ibu-ibu di rumah berbahagia gitu ya karena Betul akhirnya ya. karena bisa sekolah lagi gitu ya, tidak lagi Hmm. di rumah sibuk gitu. Baik, terima kasih Pak Peter. Sektor retail berarti masih bisa diperhatikan ya. Kemudian dari sektor-sektor lain ada sentimen-sentimen nggak sih Pak? Silakan Pak Peter. Yang terakhir adalah batu bara, Pak ya. Batu bara ini cukup berpengaruh ya. Lalu untuk perkembangan untuk yang sektor untuk yang bank digital atau bank mini ya, bank yang kecil yang digital yang berubah digital ini juga mulai ramai. Jadi karena mereka sudah mulai ini ya, mendapatkan pendanaan dan mereka sudah mulai berbenah ya. Saat ini mulai berbenah. Kita lihat aja nanti beberapa bulan ke depan kira-kira mereka mulai mereka seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa, produk-produknya seperti apa. Jadi ini saran saya untuk para investor. Nah, ini mulai mencermati ya harga-harga dari emiten bank yang kecil ini ya, yang mereka berubah menjadi bank digital. Nah, bentuknya seperti apa, produknya seperti apa, dan sasarannya seperti apa, pasarnya seperti apa, dan segala macamnya. Ini yang perlu diamatin, Pak. Karena bank-bank ini memang uh, cukup kecil ya, angkanya juga harganya juga nggak terlalu tinggi, dan ini memang bisa terjangkau. Tetapi harus dilihat dulu, dipilah-pilah dulu, jangan langsung diambil gitu ya. Tetapi harus dipilah dulu fundamentalnya bagus atau enggak gitu. Baik, bank digital ya. Nah, bisa diperhatikan nih sektor ini ya. Dan juga kemarin sempat ramai Pak ya, BBHI, Bank Alo ya, yang melakukan red issue gitu. Jadi diharapkan kalau ada Betul. satu aksi korporasi itu bisa memicu bank-bank lain nih untuk mengikuti jejak aksi korporasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Peter. Nah, selanjutnya kita bicara terkait saham-saham teraktif nih Pak hari ini ya. Mungkin bisa disampaikan nih kepada audiens kita, saham apa yang menjadi top gainer, top loser, dan top value ya untuk perdagangan hari Rabu ini. Silakan Pak Peter. Oke, sebentar Pak ya. Saya filter aja Pak ya. Soalnya kalau nggak ada filternya nanti yang kecil-kecil ini Pak liar banget pergerakannya. Jadi saya Silakan. coba carikan. Saya carikan sebentar ya. Oke, untuk yang saya ambil dari ini ya IDX 80 ya. Jadi kita patokannya adalah 80. Jadi kita nggak ngambil semua. Kalau diambil semua nanti yang apa namanya yang gorengan ikut naik Pak ya. Jadi bisa dan enggak perhitungannya jadi nggak bias jadinya bias gitu ya. Nah, untuk IDX 80 ini yang tertinggi memang urutan nomor 2 adalah Harum ya. Saya melihat Harum ini juga mulai cukup tinggi, sudah cukup tinggi karena memang didorong juga hari ini kenaikannya juga cukup tinggi karena didorong oleh berita ya bahwa ekspornya sudah mulai dilonggarkan ya. Lalu kemudian ada seperti tadi Pak Aldi bilang ya sektor retail sudah mulai bergerak ya. Ini ada Unilever, kemudian ada sebentar, sebentar ya. Oh,
Maaf, saya relatif untuk sektor ini Pak ya, sektor consumer ya, jadi sudah mulai ada peningkatan cukup 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 signifikan, yaitu Unilever, lalu ada Gudang Garam, ini juga mulai pembalikan arah ya. Nah ini kita patut cermati nih Pak, karena Gudang Garam sudah lama ya ada di bawah di 30 ribuan. Nah ini sudah mulai menunjukkan gejala-gejala ada pembalikan arah, tapi belum breakout ya, belum breakout, tetapi ini sudah bisa kita cermatin, gitu ya. Lalu kemudian ada lagi-lagi sektor tambang ya Pak, Inco, Harum, itu yang menjadi dominasi Pak. Saya rasa mungkin itu dulu Pak. Baik, baik. Apa nih yang menjadi transaksi tertinggi nih Pak untuk hari ini? Sorry, sebentar. Saya ambil yang asing aja Pak ya. Untuk asing ini pasti yang tertinggi adalah banking ya Pak. Jadi asing ini memang senang sekali dengan bank ya di kita, yaitu BCA dan BRI. Hari ini adalah top ya untuk pembeliannya asing. Baik, kalau pandangan Pak Peter sendiri bagaimana nih untuk sektor bank konvensional nih Pak, bank-bank buku besar nih, menarik nggak nih untuk diperhatikan oleh investor sektor ini? Silakan Pak Peter. Oke, untuk sektor yang bank yang konvensional ini masih tetap menarik Pak ya, karena memang apa namanya karena sektor ini sudah lama ya, sudah lama mengenal di masyarakat kita ya. Berbeda halnya dengan mungkin bank syariah yang mungkin beberapa tahun ini baru mulai menunjukkan perkembangannya. Apalagi bank digital ya, bank digital masih mungkin setahun 2 tahun atau mungkin hanya beberapa bank digital yang mungkin masih mengeluarkan produknya. Jadi kalau bank konvensional ini sudah banyak dan memang mereka sudah bertahun-tahun ya, mereka sudah teruji bertahun-tahun di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya melihat pasar bank konvensional ini masih bisa diperhatikan, Pak. Itu. Baik, dan juga bank konvensional itu gemuk, Pak. Istilahnya laba bersihnya itu Betul. besar sekali ya. Jadi kalau dibandingkan antara laba bersih sama total penjualannya atau rasio NPM ratio gitu ya, net profit margin, itu banking itu sangat besar NPM-nya gitu ya. Dan itu mungkin yang jadi nilai tambah ya untuk investor asing ya. Bukan berarti kita nggak bisa ikutan nih. Jadi silakan kalau misalnya Bapak dan Ibu belum memiliki bank konvensional ya di portofolionya, nih patut banget untuk dipertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Peter. Nah, selanjutnya kita bicara tentang aksi korporasi nih Pak ya. Pak Peter bisa lihat nggak kira-kira dalam waktu dekat ini apa aja sih perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi? Silakan Pak. Sekarang ini, oke, untuk saat ini memang aksi korporasi paling ramai memang ini ya Pak, bank digital ya. Itu memang kita lihat ramai sekali ya, ada banyak sekali bank digital atau bank yang kecil ini mereka bertransformasi dan mereka ada yang merger dan ada yang menambah modal ya. Jadi ini yang memang lagi ramai mulai dari tahun lalu sekitar bulan-bulan Juni semester kedua sampai sekarang ini. Nah, kemarin juga ada Waskita ya, Waskita juga hari ini terakhir kalau nggak salah ya, hari ini right isunya terakhir, jadi saya rasa itu sebentar ya. Jadi aksi korporasi yang paling mempengaruhi itu Pak, dua itu aja. Baik, tadi bisa diulang Waskita red issue Pak ya, dan satu lagi apa tadi Pak? Betul. Hari ini terakhir Pak. Lalu kemudian ada bank-bank yang ini Pak, bank digital, yang ya? Bank digital, betul. Baik ya. Kalau Waskita sendiri menarik nggak nih Pak? Secara teknikal nih, kalau dilihat biasanya kan kalau perusahaan mau aksi korporasi itu berpengaruh nih sama harga sahamnya di pasar nih. Gimana pandangannya Pak Peter? Pasti Pak, Waskita ini memang lagi sebenarnya kalau saya boleh bilang Waskita ini sebentar Pak ya. Sebentar. Secara teknikal ya Pak ya.
Oke, sebenarnya kalau saya boleh bilang bahwa waskita ini memang red isunya harganya harga di bawah Pak ya. Jadi harganya masih sebenarnya di harga 700-an ya, 750-an, 700-an gitu ya. Tetapi karena ada red issue menjadi perhitungan teoritisnya berubah dan menjadi sekitar 600-an. Dan kalau 600-an ini waskita cukup murah ya. Sebentar, kalau saya lihat fundamentalnya PBV-nya cuma 0,5 Pak. Ya, jadi cukup murah dan waskita ini red isunya juga di harga 600-an. Jadi sekitar kalau dilihat di sini adalah PBV-nya adalah 0,5. Itu Pak. Baik, jadi cukup murah ya. Tapi pastikan Bapak dan Ibu analisis lebih lanjut ya sebelum mengambil keputusan ya. Dilihat kalau waskita ini masih dalam fase downtrend gitu ya. Kalau saya pribadi Pak, masih dalam fase downtrend ini ibarat kita menangkap pisau jatuh gitu ya. Resikonya meningkat 2 kali lipat karena kita nggak tahu berhentinya di mana gitu saat dia mengalami downtrend ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Nah, selanjutnya nih ada yang bertanya nih Pak dari kolom chat ya, yaitu Erika Paramita. BRIS ya, Bank Syariah Indonesia atau BSI, kenapa anjlok banget Pak? Silakan Pak Peter. Sebentar Pak ya. Untuk hari ini Pak ya, untuk hari ini memang ada penurunan yang cukup dalam ya. Sebenarnya, penurunannya sekitar 7% Pak ya. Sebentar Pak. Kalau dihitung, sebentar. Sebentar Pak ya, saya cek dulu. BRIS ya. Oke, jadi BRIS ini sebenarnya kalau saya bahas secara teknikal aja Pak ya. Nah, BRIS ini memang ada supportnya kuat di 1720 Pak. Di 1720 adalah support kuat dan hari ini memang ditembus hingga 1620. 1620. Jadi kalau saya sebagai seorang trader ini harus saya hindari Pak. Ya, karena dia supportnya sudah ditembus. Ya, nanti kalau memang nanti ada berita lagi atau pembelokan arah dari secara teknikal baru kita ambil kembali. Itu Pak. Baik. Jadi memang dalam fase downtrend ya. Kalau saham Betul. Sebagus apapun perusahaan, sebagus apapun fundamentalnya, jika fasenya masih downtrend ya, itu penurunannya masih terus berlanjut. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Terima kasih Pak Peter, semoga terjawab ya. Kemudian dia bertanya kembali nih, Erika Paramita. Antam juga turun banyak Pak, kenapa tuh Antam? Silakan Pak Peter. Oke, sebenarnya Antam kemarin Pak ya, Antam ini saya melihat kemarin sudah ada penurunan cukup dalam Pak. Nah, saya melihat secara teknikal memang ini sempat saya lihat juga, jadi Antam ini memang punya support kuat di 2220, pembulatannya 2200 gitu ya, atau pembulat 2220. Tetapi kalau tembus dari ini, sebaiknya jangan masuk dulu. Jadi teman-teman kalau ingin membeli saham ini yang ada menggunakan buy on weakness dan segala macam atau buy on support, kita melihat dulu bahwa 2220 ini sudah ditembus dan kita wait gitu ya, jangan masuk dulu. Dan sekarang ini memang ditutup di hampir 7%, yaitu di 1935. Jadi ini kemungkinan berlanjut. Ini kemudian berlanjut. Ya, jadi saya hanya melihatnya secara teknikal. Kalau memang sudah ditembus, jangan masuk dulu Pak, sampai nanti ada pembalikan arah lagi. Itu Pak. Baik ya. Jadi seperti itu ya. Semoga terjawab ya dari pertanyaan dari Erika ya. Nah selanjutnya ada yang bertanya Lia_Atar Faiz. HMSP juga turun terus, kenapa ya? Saya galau, apa saya jual aja ya? Silakan pandangannya Pak Peter. Oke, untuk HMSP ini sebentar Pak ya. Sebentar. Saya melihat HMSP ini sebenarnya dalam kondisi masih sideways Pak ya, dan masih sideways.
Memang dia sideways-nya ada di bawah ya Pak ya. Jadi dia habis downtrend, habis-habisan memang. Lalu kemudian dia sideways. Saya melihat ini memang karena cukai Pak ya. Karena cukai yang kemarin juga sempat untuk tahun 2022 memang ada kenaikan harga cukai. Lalu tetapi teman-teman ini beberapa analis juga bilang bahwa penjualannya masih tetap bisa bagus ya untuk HM Sampurna. Nah, jadi kalau saya sih lihat menunggu pembalikan arah dulu. Sebenarnya kalau untuk sideways ini gampang Pak ya. Untuk sideways ini gampang, nanti kita cari resisten terdekatnya. Jika memang sudah ditembus, kita bisa melakukan pembelian. Itu aja Pak. Baik, jadi tunggu resistennya ya. Dan memang Betul, kalau industri betul, rokok ini cukup menarik ya, walaupun diterpa betul, banyak isu ya, banyak pajak, banyak beban, tapi penjualannya terus naik gitu ya. Dan memang betul, masyarakat kita tidak bisa lepas nih dari rokok nih ya. Jadi betul, sarannya tinggal ditunggu ya, hampir menembus resisten. Baik, mungkin kita akan betul. tunda dulu ya sesi tanya jawab ya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen terakhir nih Pak, yaitu rekomendasi saham nih. Kira-kira menurut pandangan Pak Peter, saham-saham apa sih yang bisa dipantau ya oleh investor nih, yang bisa dimasukkan ke dalam watch list? Silakan Pak Peter. Oke. Oke, mungkin ini bukan rekomendasi ya Pak ya, jadi ini mungkin hanya sebagai edukasi. Saya mengajak teman-teman untuk melihat ya, jadi semua nanti bisa lihat di OLT masing-masing, online trading masing-masing, ada grafiknya, nanti teman-teman belajar ya. Ini mulai ada pembalikan arah, jadi saya memberikan beberapa, 1, 2, 6 ya, 6 ini adalah pembalikan arah. Eh, Teman-teman bisa melihatnya nanti di OLT masing-masing ya. Jadi ini bukan saran untuk membeli ataupun menjual ya, hanya untuk edukasi. Nah, yang pertama adalah INTP Pak. Nah, INTP ini ada juga ada tanda-tanda pembalikan arah. Lalu kemudian era Jaya. Lalu kemudian Tebik. Oke, tower bersama infrastruktur, lalu ada Doit. Doit ini bergerak di bidang batubara ya, dan kontraktornya itu Delta Dunia Makmur. Lalu ada AMRT, ya, Sumber Alvaria Trijaya yang memiliki retail ya, Alfamart, untuk retail, Alfamidi, atau betul, Alfa Midi ya. Lalu ada RALS ya. Jadi Ramayana. Jadi ini tadi yang dibahas juga oleh Pak Aldi ya. Jadi untuk sektor real ini memang ada pembalikan arah, dan saya lihat di RALS ini ada doji dan volumenya cukup besar hari ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa amati nanti di OLT masing-masing, ada doji dan ada volume yang cukup besar di hari ini. Itu Pak mungkin dari saya. baik, jadi ada 6 ya saham-saham yang bisa diperhatikan ya. Ada INTP, ada ERA, ada Tebik, ada Doit, ada AMRT, dan ada RALS ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam watchlist terlebih dahulu nih untuk bisa dianalisis lebih lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Peter atas pandangannya ya. Semoga bermanfaat nih untuk kita semua ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A agar bisa dibahas bersama-sama. Ini ada komentar nih Pak dari kolom chat ya, dari ac.anto ya. RALS juga turun terus Pak ya. Ini seperti apa nih? Apakah ini momentumnya nih Pak ya? Dan juga sempat disampaikan oleh Pak Peter. Silakan Pak Peter. Sebentar Pak. Sebenarnya RALS ini lagi kita tunggu Pak ya, lagi kita tunggu karena memang supportnya ada di ini Pak ya. Ada support yang paling dekat yaitu 615 dan hari ini disentuh dan ditutup di 615. Kebetulan hari ini juga. Jadi memang hari ini posisinya pas ada di support dan volumenya cukup besar Pak. Jadi ini yang saya tadi bilang bahwa ini bisa jadi bahan pelajaran ya bagi teman-teman atau bahan edukasi untuk teman-teman. Ini besok atau lusa atau 1 minggu ke depan larinya kemana gitu. Nah ini yang kebetulan Pak Anto ya tadi ya. Ya oke.
Pak Anto ini bertanya pas kebetulan kita bahas juga. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di grafiknya itu muncul volume dan bentuknya doji dan kebetulan ada di support. Nah ini nanti teman-teman bisa bersama-sama belajar nanti dilihat apa yang terjadi di hari berikutnya, gitu ya. Nah ini yang kita tunggu nantinya. Itu Pak jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Peter. Semoga terjawab ya, ase.anto. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan dari Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan dari Pak Hasbi 17 underscore. Terkait dengan sektor properti Pak Peter. Bagaimana pandangannya nih Pak? Silakan. Oke. Untuk sektor properti memang sebentar ya Pak ya. Saya coba lihat, saya pastikan lagi. Oke. 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 Nah, ternyata Pak Hasbi ini juga cukup ini ya, cukup jeli ya. Nah, untuk sektor properti ini memang belum ada kenaikan dan masih turun. Tetapi belum ada ini ya Pak ya, belum ada pembalikan arah dan mendekati support. Sudah mendekati support. Ada beberapa yang sudah menyentuh ya, seperti SMRA dan CTRA. Sebentar, saya lihat CTRA juga sudah mulai menyentuh supportnya. Nah, ini teman-teman harus lihat dulu ya. Sorry, BSDE, sorry Pak, BSDE. Ya, BSDE ini sudah mulai menyentuh support terdekatnya dia. Dan ini kita harus amatin dulu, jangan mengambil posisi terlebih dahulu, karena ini kita tunggu pembalikan arahnya. Khawatirnya dia tembus ke bawah, ya. Untuk properti yang memang saya lihat adalah tiga besar ya, BSDE, CTRA, dan Sumarekon Agung, SMRA, ya. Lalu untuk yang properti yang lain-lain memang masih di bawah Pak, masih di bawah, masih ketinggalan. Ya seperti PPRO, BKSL ya, lalu kemudian ada lagi yang apa namanya ada lagi satu yang Pakuwon, Pewon. Nah, itu memang masih ada di bawah Pak ya. Belum ada pembalikan arah. Jadi ini kita tunggu semua karena properti ini sektor yang agak sedikit lambat ya. Jadi sektor-sektor lain sudah mulai bergerak. Jadi ini kalau memang kita lihat historinya untuk sektor properti ini memang paling lambat Pak. Jadi yang misalnya batubara naik duluan, lalu banking naik duluan gitu ya, retail naik duluan. Nah, untuk yang properti ini yang memang lambat. Itu Pak. Baik, jadi seperti itu tanggapannya, semoga terjawab ya Pak Hasbi ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17 WITA ya. Saya ingin bertanya aja nih untuk Pak Peter nih. Kira-kira untuk situasi seperti ini sudah boleh entry nggak nih Pak investor nih, atau justru wait and see dulu ya? Momentumnya seperti apa nih ya di IHSG di posisi sekarang? Silakan Pak Peter. Kalau saya sih gini Pak, kalau untuk investor ini kan sudah melewatin 1 tahun penuh Pak ya. Jadi 1 tahun penuh mulai dari Januari tahun 2021 hingga Desember ya. Jadi untuk investor sebaiknya menunggu laporan keuangan Pak. Menunggu laporan keuangan yang mungkin akan terbit atau banyak terbit di bulan Februari pertengahan atau awal Maret ya. Ini banyak sekali nanti laporan keuangan. Dan saya perkirakan bagus Pak ya, karena memang saya lihat sampai dengan Desember kemarin pemerintah juga mulai melonggarkan beberapa pengetatan gitu ya. Jadi saya melihat itu perkembangannya cukup bagus. Nah, untuk yang kedua, untuk seorang trader, kalau seorang trader di IHSG yang sideways seperti ini, pesan saya sih satu, jangan over trading Pak. Jangan over trading karena memang posisinya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kita harus hati-hati karena memang pasarnya lagi sideways, jadi harga masih rentangnya tipis. Jadi teman-teman harus selektif untuk memilih emiten yang ditradingkan. Itu aja Pak dari saya. Baik ya, terima kasih Pak Peter atas jawabannya ya.
Ini tak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita berterima kasih banget ya kepada Pak Peter karena sudah berkenan nih menjadi narasumber ya selama 1 jam ini bersama BI Kaltim. Terima kasih Pak Peter, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement Pak yang ingin disampaikan? Silakan Pak Peter. Iya, saya sih hanya mengingatkan teman-teman, kita harus ngamatin untuk yang berita Omikron ini ya, karena memang berita ini sangat sensitif ya bagi seorang investor ya. Saya juga dapat berita bahwa nanti kemungkinan, jadi saya juga bukan seorang dokter ya, saya mendapatkannya informasi dari media bahwa kemungkinan di bulan-bulan Februari ini Pak puncaknya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melampaui ini semua aman, selamat ya. Jadi kita tidak perlu sampai panik, nggak perlu sampai rumah sakit berjubel seperti bulan 6 kemarin ya, bulan 6 kemarin. Ya bulan 6, bulan 7 ya, bulan Juni, Juli itu ya tahun lalu itu kita bisa hindari bersama gitu ya. Jadi kita menjaga protokol kesehatan, terus kemudian bagi seorang investor dan seorang trader harus tenang gitu ya menghadapi ini semua. Memang pasarnya tidak bergerak kemana-mana. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama bahwa tidak selalu di bursa efek itu bisa trading ya, bisa jual beli trading ya, tidak. Tapi kita juga ada waktu jeda atau waktu istirahatnya gitu kan. Di momen-momen seperti inilah kita memang dilatih untuk bersabar, untuk tidak melakukan pembelian ataupun sudah beli tapi harus menunggu. Nah inilah latihan kita untuk bagi psikologi kita ya, ini dilatih untuk supaya kita lebih tenang. Ya, halo Pak Peter. Iya. Iya, iya Pak. Iya, baik. Jadi momen untuk melatih ini kesabaran investor gitu Pak ya. Justru saat lagi sideways seperti ini kita ditantang nih ya sabar atau enggak gitu. Karena kalau kata Warren Buffett gitu ya, pasar modal itu adalah transfer duit ya dari orang yang sabar dari orang yang enggak sabar ke orang yang sabar gitu ya. Jadi bijaksana sekali yang disampaikan oleh Pak Peter. Terima kasih banyak Pak Peter ya atas pandangannya. Semoga di lain waktu kami bisa mengundang kembali nih Pak Peter untuk membahas perkembangan IHSG terkini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan Pak Peter. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore dan tetap jaga kesehatan Pak Peter.